Pemirsa, kita lanjutkan acara kita sekarang. Pak Ridwan Zaidi. Ini kita berbicara dalam kaitan sebenarnya relasi power system. Saya tidak bicara seseorang, sesuatu jabatan, tidak. Relasi power system dengan black network, dapat juga kadang-kadang dengan black magic. Nah, kita mulai dengan Bunda Putri. Bunda Putri kenalnya kan dengan Pak Hilmi dulu ya, baru ke Ridwan, ya Lutfi, bahkan Ridwan oper-operan telepon dengan Bunda Putri dalam rangka berbicara dengan Lutfi Hasan. Bunda Putri ini kalau saya dengar dialeknya dia berbicara, dia itu orang Bogor. Dan menurut pengakuan para aktivis Islam yang memang tahu dia, berkenalan dengan dia sebenarnya dukun. Dan pernah seorang aktivis Islam, saya tidak sebut nama, cukup terkenal, ke rumah saya karena mau periksa saya punya batu mirah delima. Batu ini saya bukan dukun. Batu ini datang begitu saja dan akan pergi begitu saja karena bukan batu beneran. Sambil dia periksa terus dia melakukan kontak dengan Bunda Putri mengenai batu itu. Nah, dengan entry ini saya ingin mengatakan dari awalnya power system kita dirusak oleh black magic dan black network. Tidak sama dengan Adnan Kasugi. Kita lihat kenaikan Karkam, seorang kapten, ya kan? Ada lagi di zaman Orde Baru juga, beliau adalah anak angkat seorang jenderal, kan tas naik juga. Kemudian di zaman Presiden Nur Rahman, tukang pijit. Jadi akan kita lihat bahwa social origin maklar atau broker ini sebenarnya bukan dari wirausaha. Dia bisa tukang pijit, dia bisa dukun dan sebagainya. Dan ini menjadi gampang tembus power system ini karena simbol kekuasaan istana negara itu tidak ditempati. Kita melihat Laksamana Maida itu tidak menempati istana negara setelah Gubernur Jenderal Carda menyerah tanggal 8 Maret 42, dia tinggal di Imam Bonjol. Bung Karno baru masuk istana negara tahun 52. Pak Harto sama sekali tidak masuk istana negara, beliau ke Cendana. Pengganti beliau Pak Habibie di Patra Jasa. Ibu Mega yang masa kecilnya di istana negara malah beliau memilih di Teguh Umar dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya keyakinan kita kepada simbol kekuasaan pun kurang. Dengan demikian hal-hal yang seperti ini mudah tebus. Kita mudah tebus dan orang pun tahu bagaimana mobilitas vertikal kepada mengakses power system itu ya bisa dengan perdukunan dilakukan. Kita lihat bagaimana ketua KPK mengatakan saya kagak takut disantet sama Atut. Dan itu kan berarti hal seperti ini dipercayai. Jadi karena itu saya rasa persoalan Bunda Putri ini persoalan yang merupakan fenomena yang nyata di dalam power system kita. Dan untuk itu menurut saya memang satu pembaharuan sistem power, satu pembaharuan power system itu diperlukan untuk masa yang akan datang. Kalau terus-terus begini, kita pun ingin melihat seorang presiden memasuki istana negara dan tinggal di situ. Dan bagaimana juga kalau ada capres itu ditanyakan, kalau terpilih mau tinggal di istana atau tidak? Dan apa sebabnya tidak mau tinggal di istana negara? Apa sebabnya? Dan ini kan ada semacam takhayul.
Kenapa tidak mau tinggal di situ? Masuklah ke Istana Negara. Dan ini yang kita tunggu, bahwa presiden siapapun yang terpilih yang akan datang, ya kan, dia harus mengatakan dia siap untuk menghuni Istana Negara. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Profesor Setapi. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan memberi komentar terhadap omongan-omongan yang tadi, termasuk juga dari Profesor Lesmana. Cuma saya mau mengingatkan kita yang selalu dipercakapkan di kalangan masyarakat bawah. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Mana bisa ada asap tanpa ada api? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan para politikus dan politisi dan mungkin mereka yang ahli-ahli ketatanegaraan, siapa yang mulai memasang api itu? Bagi saya itu tidak penting, saya hanya mau menyampaikan saja bahwa tidak mungkin ada asap tanpa api. Yang kedua, saya dalam hubungan dengan pernyataan saya itu, saya mau mengingatkan lagi apa yang saya pernah belajar pada tahun 47 atau 46 di sekolah rakyat. Terutama kepada para pejabat ini. Setali, saya kira Pak Karni tahu, setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Meskipun Anda tidak melakukan korupsi, kalau orang sudah tidak percaya, termasuk yang mempunyai kedudukan yang tertinggi pun juga seumur hidup. Nanti setelah 2014 baru akan muncul cerita-cerita yang aneh-aneh. Termasuk B2, B3 dan sebagainya. B29. Ya. Kenapa sampai orang-orang ini bisa, termasuk yang tadi dikemukakan itu, percaya sama black magic itu? It is not the sin of the soul. Ini bukan dosa dari jiwanya, but the disease of the mind. Tetapi ini penyakit otak, penyakit orang Indonesia ini, termasuk korupsi juga itu. Itu kan sudah pernah saya katakan, korupsi ini saya sudah baca banyak teori. Tapi korupsi itu seperti api, Pak. Rakus. Dikasih satu kota Jakarta pun akan dimakan habis semuanya. Ya. Dan terakhir, Pak, ini sebentar lagi kan kita akan masuk 2014. Ini mungkin setelah penyiaran dari Pak Karni ini mungkin muncul hari Minggu atau hari apa dengan digunting sana, digunting sini, ya. Tapi saya ada mempunyai simpanan yang apa yang saya ucapkan itu. Dengan kata lain, kata Bunda Putri atau Bunda apapun, itu the song is over, but the melody still lingers on. Jadi seperti Pak Harto juga kan sudah mati, masih dibicarakan terus apakah itu beliau ada di surga atau di neraka. Saya kira masalah Bunda Putri juga begitu, termasuk pembelaan-pembelaan ini. Dan sekarang menjadi suatu tanda tanya besar. Kalau orang yang terhormat dalam dunia keilmuan bisa terlibat korupsi, mestinya orang dalam dunia spiritual, dalam dunia keagamaan tidak akan terlibat. Tapi ternyata fakta berbicara untuk dirinya sendiri juga terlibat. Jadi Indonesia ini sudah amburadul, kacau balau. Terima kasih. Baik, Pak Prof. Kebanyakan kebenaran itu memang telanjang. Kita malu. Dan karena itu kita berusaha menutupinya. Walaupun sedikit. Edward Burrow, pionir News TV Amerika. Kita rehat.